Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari-hari ini di mana wabah pandemi COVID-19 memaksa semua orang untuk belajar di rumah, untuk bekerja di rumah, untuk belajar bekerja dan melakukan aktivitas sehari-hari di rumah. Kita bisa belajar bagaimana rumah itu adalah tempat di mana pendidikan terbaik yang bisa diberikan kepada anak-anak kita. Kita belajar dari kisah Nabi Yakub alaihissalam ketika mendidik putra-putranya, di mana Nabi Yusuf kecil, ketika itu beliau bermimpi. Disebutkan dalam surat Yusuf ayat keempat, itu qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Yusuf kecil berkata kepada ayahnya, wahai ayahanda, aku melihat dalam mimpiku ada 11 bintang, matahari, rembulan, mereka semua itu bersujud kepadaku. Perhatikan bagaimana seorang anak terbuka kepada ayahnya, menceritakan mimpi-mimpinya. Kemudian bagaimana anak itu memanggil ayahnya dengan sebutan ya abati, yang kalau kita biasa manggil ya abi, tapi di sini Nabi Yusuf manggil ayahnya ya abati, wahai ayahanda. Di situ dalam bahasa Arab menyebutkan abati menandakan ada bentuk kasih sayang dan rasa hormat seorang anak kepada ayahnya. Dan perhatikan bagaimana Nabi Yakub menjawabnya. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Innasyaitana lil insani aduwwum mubin. Ketika itu Nabi Yakub menjawab, wahai ananda, ya bunayya. Ini juga bukan panggilan sembarang panggilan. Seorang ayah memanggil anaknya dengan sebutan bunayya, wahai anak anda. Jangan ceritakan kisahmu itu kepada saudara-saudaramu, karena mereka akan bisa membuat tipu daya yang akan mencelakakanmu. Inna syaitana lil insani adu mubin. Sesungguhnya syaitan itu terhadap manusia adalah musuh yang nyata. Di sini Nabi Yakub memberikan perlindungan pada anaknya Yusuf, tetapi juga tidak menyatakan saudara-saudaranya jahat, tapi menyatakan bahwasanya manusia itu punya kecenderungan untuk bersikap hasad, membenci apabila ada nikmat yang didapatkan oleh saudaranya. Maka dia mengatakan, Nabi Yakub mengatakan, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata. Semua orang mempunyai kecenderungan untuk berbuat hasad, tetapi orang yang mulia, orang yang berilmu, dia bisa mengendalikan hasad itu dari tipu daya setan. Kemudian kalimat yang kedua dinyatakan di ayat berikutnya, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali yaquba kama atammaha 'ala abawaika min qablu ibrahima wa ishaq inna rabbaka alimun hakim. Di situ dinyatakan Nabi Yakub, dan demikianlah Tuhanmu memilihmu. Ishtaba dalam bahasa Arab ini sama-sama memilih, tetapi pilihan itu karena seseorang itu mempunyai kualifikasi. Dan disebutkan di situ bahwasanya Nabi Yusuf kecil sudah Allah ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah sempurnakan. Karena Nabi Yakub sedang menunggu penerus beliau. Di antara sekian anaknya, beliau berharap salah satu di antaranya adalah penerus kenabian, orang-orang mulia. Sebagaimana dulu Nabi Yakub adalah seorang nabi, ayahnya Nabi Ishak seorang nabi, dan kakeknya Nabi Ibrahim adalah juga seorang nabi. Maka kalau ditanya siapa orang yang paling mulia, Nabi menjawab bahwasanya itu adalah Yusuf, karena dia seorang nabi, ayahnya nabi, kakeknya nabi, buyutnya juga seorang nabi. Ada pelajaran besar soal pendidikan seorang orang tua kepada anaknya, bahwasanya seorang ayah, orang tua itu adalah penyebab utama entah anak itu jadi baik atau anak itu jadi jahat. Rasulullah menyatakan, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu alladhi yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Bahwasanya setiap anak itu lahir dalam kondisi fitrah, dia dalam kondisi suci, dia dalam kondisi muslim, yang kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka
tugas orang tua yang pertama adalah menjaga fitrah anak. Yang kedua adalah mencari bakat yang dimiliki anak itu dan kemudian mengembangkannya. Maka salah kalau kita berpikir sekolah itu adalah tempat penitipan anak kita. Karena sekolah adalah mitra orang tua, pendidik utama adalah orang tua. Maka kalau hari ini orang tua mendapatkan anak-anaknya di rumahnya, itu bukan berarti orang tua masih disetir oleh sekolah untuk mendidik anak-anaknya. Justru ini adalah waktu di mana orang tua menemukan kembali fitrahnya sebagai pendidik bagi anak-anaknya. Kemudian juga perhatikan bagaimana tipu daya yang didapatkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam dari saudara-saudaranya. Karena ketika saudara-saudaranya berkata, "Idz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Inna abana lafi dhalalim mubin." Ini kata-kata saudaranya. Mereka berkata, sungguh Yusuf dan saudaranya yaitu Bunyamin itu lebih dicintai ayah kita dari kita. Dan kita adalah usbah, kelompok yang besar. Sesungguhnya ayah kita dalam kondisi kesesatan yang nyata. Perhatikan, seorang anak yang iri, seorang yang memiliki kedengkian, dia bisa suudon bahkan pada ayahnya sendiri. Bahkan ada di antara mereka berkata, "Uqtulu Yusufa awitrahuhu ardod yahlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin." Ada yang berkata, bunuhlah Yusuf atau lemparkan dia di satu tempat yang tidak ada orang mengetahuinya sehingga ayah kita itu tidak melihatnya dan kita nanti akan jadi orang soleh. Maka kita dapatkan bahkan orang jahat sekalipun ketika mau melakukan kejahatan, dia berkata, nanti kita jadi orang baik. Kemudian mereka berkata pada ayahnya, qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Wahai ayahanda, kenapa engkau tidak merasa aman kalau Yusuf bersama kami dan kami sungguh menginginkan kebaikan. Maka kita juga belajar. Terkadang orang-orang yang jahat, orang yang dengki itu menggunakan jubah penasihat, orang yang ingin menginginkan kebaikan. Maka dalam pendidikan ini, seorang tua itu harus memainkan perannya dengan baik, menemukan bakat anaknya, membimbingnya. Dan nanti Allah yang akan menjaganya. Kita tahu bahwasanya Yusuf kecil hanya sebentar bersama ayahnya, dengan saudara-saudaranya dididik oleh ayahnya. Maka orang tua tidak boleh berbangga hati, besar kepala jika anaknya jadi orang baik. Karena sesungguhnya Allah yang menjadikan anak-anak itu menjadi anak yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.